Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa karena sudah menghadiri kuliah industri. Ini merupakan lanjutan dari semester sebelumnya ya, kuliah industri. Nah, semester ini D4 Teknik Listrik mengadakan kuliah industri juga untuk mata kuliah distribusi tenaga listrik dengan dosen industri yaitu Bapak Son Suargono. Beliau ini adalah eh, praktisi industri dari PLN, perusahaan listrik negara, dan beliau ini juga lumayan tinggi posisinya dan pengalamannya juga sangat banyak sekali. Jadi saya bacakan dulu mengenai pengalaman beliau, mungkin bisa bisa dilihat nanti ya. Ini adalah eh, CV dari Pak Son. Jadi beliau lahir di Blitar tanggal 4 September 83, ini keliru 1893. Ini kelihatan semua ya. Oke, jadi Iya Pak, kelihatan Pak. pendidikan terakhirnya Terlihat Pak. beliau adalah Teknik Elektro S1 Sistem Pengaturan atau Kontrol, kuliahnya di Institut Teknologi 10 November. Kemudian tugas akhirnya mengimplementasikan fuzzy predictive control pada anti-lock braking system, dan beliau saat ini bekerja di PT PLN dengan posisi yang sudah banyak ya. Ini bisa dilihat sama-sama, mulai dari asisten engineer, perencanaan operasi distribusi, kemudian supervisor teknik di Pamengpek, area distribusi Jawa Barat, manajer rayon Babelan juga distribusi Jawa Barat, Cibitung, kemudian asisten manajer jaringan area Sumedang, ini wilayahnya juga distribusi. Jadi bisa dibilang bahwa beliau ini sangat memahami sekali untuk masalah distribusi listrik yang ada di Indonesia. Nah, terakhir beliau posisinya adalah sebagai manajer pengendalian aset dan konstruksi transmisi regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Untuk riwayat penugasan sendiri sebagai wakil ketua tim Pasundan untuk pemulihan jaringan distribusi pasca bencana alam yang gempa di Palu tahun 2018. Sedangkan tugas khususnya sebagai wakil ketua tim Pasundan untuk pemulihan jaringan distribusi pasca bencana alam tsunami Selat Sunda tahun 2018. Jadi memang sangat sangat ahli sekali di bidang distribusi. Nah, hari ini kita kuliah di distribusi tenaga listrik. Eh, Kami Prodi D4 Teknik Listrik mengundang beliau agar bisa menyampaikan kira-kira apa jaringan distribusi atau praktek di lapangan itu distribusi tenaga listrik itu seperti apa. Kalau kemarin kita sudah diskusi di pertemuan sebelumnya bahwa secara teoristis distribusi itu seperti ini. Nah, beliau ini nanti akan menjelaskan lebih spesifik ke arah praktisi lapangan, Pak ya. Praktisi lapangan, problemnya apa saja, kendalanya apa saja, kemudian mengatasinya bagaimana, troubleshootingnya bagaimana, nah keputusan-keputusan apa yang diambil, nah ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Son Suargono. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Eh, untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Son bisa dimulai kuliahnya atau materinya bisa langsung di-share, Pak. Monggo, Pak Son. Oh, saya belum share. Oke, oke, monggo Pak Son. Siapa? Bentar. Sudah tampil rekan-rekan. Ya, sudah, Pak.
Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsu Ardono. Alhamdulillah saya diberi kesempatan UNESA ya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait dengan ketenagalistrikan khususnya di segmen distribusi. Mungkin hari ini kita jangan berat-berat lah ya, kita sederhana aja. Overview sedikit saja terkait dengan di perusahaan saya khususnya. Kita fokus dalam 4 pelayanan, yaitu pembangkitan, kemudian transmisi, distribusi, di mana dengan distribusi ada tekanan menengah dan tekanan rendah. Yang terakhir adalah sambungan pelayanan atau yang fokus pada langsung menyentuh pelanggan. Nah, dalam bisnis ketenagalistrikan, khususnya untuk perusahaan saya PLN, tidak bisa lagi dibilang monopoli. Jadi kalau ada Kaputan Pak Son, mungkin suaranya bisa agak dikencengin. Agak sudah, pelan. Oh ya, sudah. Oh ya. Saya dekatkan ini. Oke. Saat ini mungkin PLN sudah tidak bisa dibilang monopoli ya, karena bisnis ketenagalistrikan sudah berkembang di swasta, khususnya saat ini ada di pembangkit. Kemudian dan sambungan pelayanan. Kalau untuk transmisi dan distribusi itu memang masih di PLN, karena memang biaya pokok penyediaannya itu sangat tinggi dan tidak ada yang berminat untuk di swasta ya, karena memang pasti akan tidak ada yang bisa membeli karena tingginya sekali. Jadi swasta itu mainnya di pembangkit dan sambungan pelayanan. Sambungan pelayanan itu pun pelanggannya pun dibatasin ya. Jadi ada wilayah bisnis. Jadi dalam suatu wilayah bisnis itu PLN tidak bisa masuk untuk menjadikan konsumen di dalam itu menjadi pelanggannya dia. Seperti itu pun sebaliknya. Jadi kalau swasta tidak bisa mengambil juga. Contohnya adalah di Bekasi Power dan di Cikarang Listrik Indo, dia mempunyai wilayah khusus. Di situ hanyalah dia yang bisa mensuplai listrik. Jadi untuk gambaran bahwasanya memang PLN itu tidak lagi monopoli, kecuali mandatori dari pemerintah untuk ke rumah tangga. Kita lanjut. Proses bisnis dari perusahaan saya, khususnya PLN, proses bisnis yang dilakukan adalah perencanaan, kemudian hasil dari perencanaan tersebut, maka kita akan melakukan pengadaan. Kemudian pengadaan sudah selesai prosesnya, maka lanjut ke konstruksi. Konstruksi selesai, akan diserah terimakan operasinya, baru kita melakukan pengoperasian, pemeliharaan, lanjut di rekondisi, peremajaan, dan pembaharuan. Nah, untuk hari ini mungkin saya akan juga fokus di perencanaan dulu ya, nanti, dan mungkin sebagian di konstruksi. Untuk pengoperasian dan pemeliharaan mungkin kita jadwalkan selanjutnya, termasuk rekondisi dan peremajaan. Nah, ini pendahuluan ya. Untuk perencanaan pengembangan distribusi merupakan bagian dari rencana investasi sistem kendaraan secara keseluruhan. Jadi ketika kita merencanakan sistem distribusi, kita harus menyesuaikan juga rencana pengembangan dari sistem transmisi gardu induk, termasuk dari sistem bangkit. Jadi diharapkan itu akan inline gitu ya. Pembangkitnya ada, ketika dia membangkitkan bisa ditransmisikan, kemudian bisa didistribusikan melalui sistem distribusi. Perencanaan itu ada jangka panjang dan jangka pendek ya. Biasanya kalau jangka panjang itu kita setting sampai 10 tahun ke depan dengan pertimbangan proyeksi pertumbuhan pelanggan.
Nah, itu akan menentukan bagaimana kita akan menentukan daerah mana yang harus kita kembangkan atau kita cukupkan, karena beberapa daerah kadang pertumbuhan konsumsinya itu rendah ya, khususnya mungkin di pelosok-pelosok di mana kebanyakan adalah pelanggannya adalah rumah tangga. Nah, sedangkan mungkin kalau di kota itu lebih tinggi atau di daerah industri. Kota pun terkadang juga masuk dalam tahap saturasi gitu ya, tidak ada kenaikan. Karena bisa jadi tidak ada kenaikan itu memang tidak ada pelanggan lagi atau mungkin malah mulai beralih ke penyedia listrik yang lain. Misalnya kalau di Jakarta itu dia memilih untuk membangkitkan listrik sendiri dengan bekerjasama dengan penyedia gas. Nah, mungkin dengan analisa finansial dan sebagainya, lebih murah, maka dia akan berhenti menjadi pelanggan. Sasaran dari perencanaan itu adalah tentu saja peningkatan kehandalan. Kemudian efisiensi penyaluran, pendistribusian, termasuk efisiensi pengelolaan dari jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan listrik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kita ketika merencanakan pengembangan itu pasti akan mengacu dari data dari pemerintah, khususnya bisa kita kolek dari pemerintah daerah setempat. Mereka pasti mempunyai ini ya, rencana pengembangan wilayah ke depan, kemudian ada potensi-potensi, misalnya akan ada industri atau mungkin hotel di daerah wisata, atau mungkin penambahan perumahan-perumahan, sehingga dari situ kita bisa memetakan proyeksi beban yang mungkin bisa kita raih. Tentu saja yang terakhir adalah peningkatan pendapatan. Perusahaan itu pasti tujuan akhirnya adalah pendapatan naik. Walaupun begitu, kalau khusus untuk PLN ya, itu kita mendapat mandatori dari pemerintah, tidak hanya fokus pada pendapatan saja, tapi juga melistriki negeri. Jadi salah satu kinerjanya adalah elektrifikasi. Nah, ini untuk unjuk kerja ya. Jadi salah satu dasar kita merencanakan itu tadi kan awalnya adalah peningkatan kehandalan ya. Nah, dasarnya itu adalah unjuk kerja dari perusahaan. Nah, di sini ada SAIDI. Ini adalah jumlah rata-rata padam, durasi padam dibandingkan jumlah pelanggan. Kemudian kalau SAIFI ini adalah frekuensi, nanti mungkin saya jelaskan di ini ya, pas bab pengoperasian nanti. Kemudian respon time itu adalah waktu yang diharapkan terpenuhi ketika ada keluhan pelanggan. Jadi kalau misalnya ya untuk respon time ini itu adalah dikhususkan untuk gangguan saluran rumah ya, saluran rumah pelanggan. Jadi misalnya rekan-rekan rumahnya padam gitu, terus telepon gitu ya, telepon ke call center 123, maka kita punya service level agreement gitu ya. Target itu maksimal adalah 45 menit. 45 menit dari menerima laporan sampai dengan datang di titik lokasi pelanggan yang menelpon tadi. Jadi 45 menit itu maksimal. Itu baru sampai aja ya, baru sampai aja. Itu 45 menit. Kemudian yang keempat ini adalah recovery time. Recovery time adalah durasi yang untuk penormalan gangguan. Nah, ini berlaku untuk semua. Nah, seperti tadi ketika rekan-rekan telepon, 45 menit adalah waktu paling lama untuk sampai di lokasi. Nah, recovery time ini adalah waktu paling lama menyelesaikan gangguan sampai normal ya. Nah, biasanya recovery time ini memang lebih difokuskan ke gangguan yang meluas, misalnya gangguan yang di sisi tegangan menengah atau di tegangan rendah juga bisa. Nah, itu maksimal adalah 3 jam.
Kenapa 3 jam? Ini adalah mengambil durasi terpanjang ketika itu gangguannya misalnya 1 feeder gitu ya. Nah, ini akan kita bahas kenapa bisa butuh 3 jam atau mungkin kalau rekan-rekan bisa mengalami lebih dari 4 jam. Ini nanti kita bahas di bagian pengoperasian ketika ada gangguan. Yang terakhir, unjuk kerja yang menjadi acuan juga adalah losses atau susut energi dari pendistribusian tenaga listrik. Nah, susut ini terbagi jadi 2, susut teknis dan non teknis. Kalau susut teknis itu ditimbulkan oleh material konduktornya semakin panjang suatu jaringan, pasti losses akan semakin besar. Yang kedua tadi adalah non teknis. Non teknis itu adalah biasanya terkait dengan penggunaan listrik yang ilegal ya, tidak sesuai dengan, tidak masuk dalam SPJBTL itu. Jadi misalnya kalau teman-teman menemui rumah yang tidak memakai meter, nah itu termasuk yang menimbulkan losses. Atau misalnya ada warung-warung tepi yang dia nyantol di PJU, nah itu salah satunya. Kemudian dalam perencanaan perusahaan kami ini bersumber dari 3 hal, yaitu anggaran perusahaan itu sendiri, kemudian anggaran pemerintah, APBN dan APBD ya. Nah, ini contoh anggaran pemerintah APBN APBD ini biasanya di listrik desa ya, listrik masuk desa. Jadi untuk APBN itu biasanya dari jaringan tegangan menengah sampai dengan meter. Nah, dengan anggaran pemerintah ini pelanggan atau calon pelanggan ini tidak membayar sama sekali. Jadi daftar aja. Nah, ini biasanya dikolek oleh kelurahan ya, kelurahan atau desa. Kalau APBD ini biasanya hanya penyambungan meter saja. Biasanya ini lebih ke APBD ini di daerah yang lebih ini ya, lebih kota ya. Jadi sudah tersedia jaringan menengahnya, jaringan rendahnya sudah ada. Nah, kalau yang APBN itu biasanya yang masih pelosok gitu, harus dijangkau JTM dulu, baru JTR, baru ke meter ke rumah itu. Nah, biasanya yang mendapatkan ini adalah masyarakat yang tidak mampu atau memang masuk dalam kategori tertentu ya, yaitu akan didata biasanya oleh perangkat desa dan akan diusulkan, dan ini free. Jadi sama sekali tidak membayar, kecuali mungkin membayarnya di ini ya, di SLO ya, layak operasi. Jadi kalau di rumah itu instalasi itu harus layak operasi sehingga aman secara penggunaannya. Nah, itu pun untuk mendapatkan SLO pun itu bukan ranahnya PLN ya, itu di luar PLN. Jadi misalnya konsuil seperti itu. Jadi PLN tidak sampai ke SLO. Yang ketiga adalah pinjaman, loan ya. Pinjaman ini bisa berasal dari pemerintah itu sendiri. Kalau APBN tadi kan tidak perlu bayar lagi ya, memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Kalau loan ini kita atau perusahaan harus mengembalikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga dari pihak di luar PLN swasta ataupun malah dari mancanegara. Ini terkait dengan proyek-proyek untuk mendukung elektrifikasi di Indonesia. Jadi salah satu mandatornya dari pemerintah itu PLN harus memastikan 100% kepala keluarga ya, ngitungnya kepala keluarga itu terlistriki. Oke, saya lanjut. Mengapa perencanaan diperlukan? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, agar diperoleh pengembangan sistem yang optimal, tertata baik,
senantiasa tersedia fase terpasang yang seimbang antara sistem pembangkit, penyaluran, dan distribusi. Nah, ini jangan sampai ketika kita merencanakan distribusi, ternyata penyalurannya nggak siap gitu kan. Gardu induknya belum ada, kemudian atau transmisinya terlalu jauh, atau pembangkitnya juga jauh. Jika akhirnya kita harus menarik feeder atau penyulang itu terlalu jauh, dan ini akan tentu saja tidak efektif ya. Baik itu secara anggaran, tapi juga secara teknis pun akan tidak efisien, karena semakin seperti yang tadi saya sampaikan, semakin panjang suatu jaringan maka losses semakin tinggi, drop tegangan pun semakin besar. Kemudian sisi distribusi ini adalah interaksi antara pelanggan dan pemasok. Jadi antara pelanggan dan lebih tepatnya ke ini ya, ke perusahaan ya. Jadi untuk menilai baik buruknya kinerja dari pemasok atau perusahaan kelistrikan. Nah, kemudian merupakan revenue collecting tool, bukan alat untuk mengkolek pendapatan. Yang keempat, ya seperti tadi, memang tujuannya salah satunya adalah agar Anda kemudian cukup untuk melistriki kebutuhan pelanggan, tentu saja efisien. Dan yang terakhir terkait dengan sumber pendanaan, karena terus terang pendanaan itu kan ada pembatasan ya. Jadi tidak melimpah gitu. Tidak melimpah. Karena itu kita harus bisa memprioritaskan mana yang memang harus dibangun atau dipelihara berdasarkan dengan prioritas. Nah, ini biasanya kita harus menganalisa ini lebih dalam, mengacu pada banyak hal, contohnya ya tentu saja kinerja. Misalnya kalau suatu feeder atau saudara sering padam, kemudian potensi kehilangan pendapatan semakin besar, ini harus segera diperbaiki. Atau tingkat lossesnya tinggi, ini harus segera diperbaiki. Nah, itu pun akan ada skala prioritas tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang perlu disepakati oleh semua pihak. Perencanaan desain harus memenuhi kapasitas yang cukup itu mendistribusikan beban. Jadi jangan sampai ketika bebannya kecil gitu ya, rumah tangga, kita pakai spek industri gitu kan. Nah, memang kadang-kadang kita kan kalau mendesain atau merencanakan itu kan ya gede sekalian lah sekali pengadaan, karena memang proses pengadaan itu kan ribet ya, panjang. Kemudian mungkin pembangunannya juga butuh panjang, lama, sekalian lah efisien seperti itu. Nah, tapi ternyata itu tidak efisien juga, pemborosan juga. Nah, ini harus sesuai dengan bebannya. Kira-kira berapa ampere yang akan kita layani, dan proyeksi dalam 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu kenaikannya berapa persen. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian level dan kualitas tegangan. Nah, kualitas tegangan ini kita akan standarnya itu kalau normal 220 ya. Nah, batas atasnya itu adalah 5%, batas bawahnya 10%. Karena dengan kualitas tegangan ini diharapkan tidak ada kerusakan elektronik di sisi pelanggan, dan juga di sisi pengukuran kita pun tidak terganggu. Karena ketika tegangan terlalu rendah, beberapa meter kW meter itu tidak membaca itu karena terlalu rendah. Kemudian ini sama pelayanan yang handal. Terus keselamatan ini keselamatan baik itu untuk PLN itu sendiri, juga lingkungan. Jadi instalasinya itu diharapkan memang aman untuk bekerja dan untuk lingkungan. Karena salah satu hal yang sangat disorot dari ketenaga listrikan ya,
atau ketenaga kerjaan itu adalah safety first, di mana itu kalau terjadi itu pelanggarannya sangat tinggi sekali itu sanksinya. Yang terakhir ini diterima dari segi estetika. Nah, memang kalau segi estetika ini kalau rekan-rekan mengamati ada yang bilang ini sudah rapi, ada yang belum itu ya. Memang kalau di industri kita di kelistrikan ini yang estetis itu ya kebanyakan kita menggunakan jaringan bawah tanah karena tidak terlihat ruwetnya itu ya. Kalau di atas itu pasti ruwet. Kenapa ruwet ya? Ketika ada penambah pelanggan misalnya ya jaringan SR itu ya, saluran rumah, pasti akan narik lagi. Jadi ini kalau pas perencanaan mungkin masih rapi ya, karena sudah jelas lah kita akan menarik kemana. Tapi ketika perjalanan waktu, semakin bertambahnya perubahan dan sebagainya, pasti itu estetika terkadang ini ya dikesampingkan ya untuk kecepatan pelayanan dan sebagainya. Ini hampir sama dengan tadi ya, menyediakan lansir handal pada televisian. Tadi yang saya sampaikan terkait keterbatasan anggaran ya, itu adalah kita memilih yang kita mencapai least cost, itu investment yang optimal dengan minim mengeluarkan dana investasi, namun hasil pengoperasian itu maksimal, itu optimal ya. Kemudian tentu saja semua standar operasi dipenuhi. Nah, ini syarat mutlak ya untuk semua standar operasi ini harus dipenuhi, karena ini pasti terkait dengan kualitas pelayanan dan keamanan pengoperasian. Kemudian pelayanan berdasarkan analisa ekonomis. Nah, ini biasanya kita menganalisa terhadap suku bunga, karena tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu sumber anggaran itu kan dari loan juga ya. Jadi kita harus mengestimasi apakah investasi kita ini bisa break even point pada tepat waktu, sehingga pembayarannya tidak molor, kemudian tidak semakin bengkak bunga yang harus dibayarkan. Tentu saja pemanfaatannya pun akan tepat waktu. Semakin kita lama mengerjakan, maka nilai manfaatnya pun akan tertunda juga. Harusnya misalnya di tahun 2022 harus selesai, berarti 2023 layanan handal, tapi karena molor baru dirasakan di 2024. Ini pengembangan distribusi meliputi tadi ya, kita review lagi, yaitu mengakomodir pertumbuhan kebutuhan. Kemudian keandalan, kedua adalah losses tadi. Keempat, merehabilitasi jaringan tua. Kemudian terkait dengan power quality. Dan terakhir tentu saja dari semua itu adalah peningkatan sarana pelayanan. Karena PLN itu kan lebih ke ini ya, penjual jasa. Nah, ini adalah tahapan perencanaan distribusi. Orientasinya apa gitu ya. Ini terkait kinerja tadi yang bersama. Kita lanjut saja. Nah, untuk yang jangka panjang ya, 5-10 tahun. Nah, ini tadi harus disesuaikan dengan infrastruktur yang sudah ada, khususnya di sisi tegangan tinggi dan pembangkit. Nah, jadi ketika kita mau perencanakan, kita pastikan dulu ini di gardunya itu trafonya masih cukup atau tidak gitu kan. Terus ketika kita butuh banyak, apakah GI-nya ini butuh trafo tambahan apa enggak? Kalau misalnya trafonya sudah full, berarti harus GI baru gitu kan. Seperti itu. Kemudian konfigurasi ini biasanya terkait dengan keandalan. Kita mau
men-setting daerah, suatu daerah ini kehandalannya tingkatnya seperti apa. Pertimbangannya tentu saja adalah pelanggannya siapa, kemudian kemungkinan untuk dibangun itu seperti apa, karena tidak semua daerah itu gampang ya kita menarik penyulang atau apa karena terkait dengan perizinan, kemudian ketersediaan lahan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya targetnya tentu saja adalah peningkatan kerja. Terus kemudian perencanaan yang berkesinambungan ya. Diharapkan perencanaan itu tidak berhenti di situ saja gitu kan. Kita diharapkan nanti ini ketika kita membangun suatu jalur distribusi, diharapkan nanti ini berkesinambungan. Misalnya ini bisa nanti akan dikonfigurasi lebih handal, kemudian kita bisa melengkapi dengan sistem SCADA dan sebagainya. Jangan sampai kita membuat konstruksi yang obsolete gitu ya, atau pengadaan materi yang obsolete tidak bisa dipakai lagi. Sehingga ketika akan ada pengembangan sistem harus ganti semua. Nah, ini tentu saja akan sia-sia ya perencanaan sebelumnya. Kemudian bisa terkait dengan ini juga usulan program ini merupakan bagian dari kontrol perusahaan. Jadi kalau di PLN ya, ketika kita mengusulkan suatu pekerjaan itu tahapannya sangat panjang. Kita harus melibatkan semua divisi yang terkait karena untuk kontrol ini sesuai nggak sih itu kan, sesuai dengan prioritas nggak sih gitu, karena terkait intinya adalah optimalisasi anggaran investasi. Jangan sampai ada pemborosan. Jangan sampai kita membangun suatu jaringan hanya pengen saja gitu ya, nggak ada return-nya ke perusahaan. Kita lanjut. Ini hampir sama dengan tadi ya, drop tegangan, kemudian kerapatan. Drop tegangan adalah seperti yang saya ceritakan tadi, semakin jauh maka dropnya semakin jauh. Nah, jangan sampai kita merencanakan lebih dari standar. Kemudian kerapatan beban ini, kerapat beban ini dalam hal ini adalah konsumen ya, konsumen. Kemudian tingkat kehandalan, nah kita ingin kehandalannya itu sampai tingkat keberapa. Keempat adalah pola konfigurasi, ini berkaitan dengan nomor 3 ya. Yang kelima adalah pertumbuhan beban, ini proyeksi penambahan jumlah pelanggan atau penambahan kapasitas yang dibutuhkan. Ini contohnya drop tegangan ya. Sebenarnya tadi maksimal 10% ke bawah. Nah, jadi kalau spindle, nanti spindle saya jelaskan apa, radial apa ya. Itu maksimal 2%, 5%, kemudian ketika sudah masuk trafo distribusi, ini dropnya maksimal 3%, sedangkan untuk di GTR 8%, di SR-nya, SR itu 1%. Jadi kalau GTM itu yang kalau di Jawa Timur itu berarti 3 ya, nah, 3 yang di atas itu, kemudian dia masuk ke gardu distribusi, keluarannya itu 4 kabel, kemudian pindah ke SR itu tinggal 2 kabel. Biasanya ukurannya 10 mm. Nah, ini terkait dengan kerapatan beban tadi. Bandingan itu kurang dari 0,5 MVA per kilometer persegi. Nah, ini misalnya rumahnya berjauhan ya. Rumah tangga yang di desa itu misalnya jarak antar rumah itu bisa 50 meter lah itu, atau bisa 100 meter. Dan yang sedang, yang terakhir adalah padat. Padat ini di kota lah ya, dalam satu apartemen itu kan ke atas sudah banyak ruangan di mana biasanya dibikin per ruangan itu 1 kW meter dengan daya kontrak yang tentu saja besar ya kalau di kota.
Kemudian terkait konfigurasi JTM. Nah ini tadi ya radial murni. Radial murni ini dia itu kalau dari GI itu lurus saja, lurus saja. Jadi ketika ada gangguan di salah satu ruas gitu ya, dia akan padam seluruhnya. Sudah padam aja ini kan. Sampai dia ketemu baru normal semua. Nah, beda dengan open loop atau radial ya tertutup ya. Ketika ada gangguan di sini, berarti ini akan padam. Nanti akan dilokalisir di sebelah sini ya, misalnya nanti. Nah, dapat disuplai dari bawah. Nah, tergantung nanti titik gangguannya di mana, jadi akan meminimalisir uh, jumlah pelanggan yang padam. Nah, biasanya sistem radial ini kebanyakan masih di daerah ini ya, luar Jawa masih banyak, kemudian atau kalau di Jawa itu di daerah pedesaan, tapi setahu saya mestinya sudah enggak lah ya kalau di Jawa ya, sudah mulai open loop ya, kecuali kalau JTR ya, kalau jaringan JTR itu dominan adalah radial, tapi kalau JTM di Jawa insya Allah sudah open loop. Dua ini sebenarnya ini ya dasarnya aja ya. Nah, sesuai dengan perkembangan maka muncullah 7 konfigurasi ini tadi ya. Ini sebenarnya masih radial ini ya. Yang fishbone ini. Ya, mulailah dia nambah ke sana gitu kan. Karena ada pelanggannya di sini. Dia menyesuaikan. Tapi ini masih radial, jadi ketika ada gangguan di pangkal ya, dekat GI maka padam semua ini. Nah, tapi kalau ketika gangguannya di segmen sini gitu ya, nah, mungkin ini masih bisa disuplai sampai titik gangguan tadi. Sini masih nyala, yang sini padam. Tapi yang belakang daerah setelah titik gangguan tidak bisa disuplai, tetap padam. Kemudian lanjut ke cluster. Nah, cluster ini pengembangan yang open loop tadi, dia lebih banyak penyulang atau feeder yang saling terkoneksi. Ini lebih handal, tapi walaupun itu masih 1 GI ya. Nah, ketiga adalah spindle. Spindle ini biasanya diimplementasikan di SKTM, saluran kabel tegangan menengah. Jadi dari gardu induk, semua penyulang atau feeder ini masuk ke gardu hubung. Kemudian ada satu penyulang ekspres. Ini penyulang ekspres adalah penyulang yang tanpa beban. Jadi ketika ada gangguan itu dia bisa full supply. Sedangkan kalau cluster ini kan dia akan terbatasi ini ya beban ya yang bisa ditampung. Biasanya untuk feeder dengan kabel 150 SUTM itu dia maksimal adalah dibatasi, ini tergantung operasi ya. Kalau misalnya KHA-nya bisa 300 ampere, jadi kalau jangan sampai lebih dari 300 ampere. Nah, ketika di bawah sudah mendekati 300 ampere tapi ternyata beban belum nyala, ya mau nggak mau ya pemadaman bergilir gitu kan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk spindle ini lebih handal karena ada satu penyulang yang tanpa beban. Jadi dia misalnya ada satu penyulang yang padam semua, dia bisa mensuplai total. Kemudian yang keempat adalah fog. Ini penyulangnya terkoneksi dengan GI yang lain, di mana sini ada automatic change over ya. Jadi ketika ada gangguan, dia otomatis akan berpindah supply dari GI yang lain. Nah, ini biasanya kita pakai untuk pelanggan yang premium ya, pelanggan premium atau fasilitas negara yang tidak boleh padam. Contohnya Istana Negara. Istana Negara itu kan nggak boleh padam ya. Nah, kita ada change overnya. Itu pun masih dilengkapi dengan genset, kemudian UPS, jadi sama sekali nggak merasakan padam.
Kemudian contoh lain adalah stadion ya. Stadion ketika Asian Games itu stadion sepak bola, nah kita bikin seperti ini. Karena jangan sampai ketika bermain gangguan listrik padam, nggak ada lampunya itu kan, chaos lah itu kan. Nah ini kita pakai konfigurasi ini. Kemudian yang kelima adalah parallel spot. Parallel spot ini biasanya kita gunakan untuk pelanggan tegangan menengah dengan daya yang tinggi ya. Jadi dia tidak cukup disuplai dengan satu feeder karena bebannya misalnya lebih dari 600 gitu ya. Atau kalau dua berarti lebih dari 300 ya. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi masuk berarti spot, baru masuk ke beban. Yang keenam ini adalah grid mesh. Ini sebenarnya pengembangan dari cluster ya. Tidak ada bedanya, dia sudah connect dengan feeder dari GI lain. Nah ini di Jawa, khususnya Jawa Barat ya, soal saya sudah seperti grid ini. Mesh ini sudah sangat tepat ini. Yang terakhir adalah fog structure ya. Nah ini di Jawa sudah tidak ada untuk fog structure ini. Ini terakhir yang saya lihat itu ada di Aceh ini. Di Sumatera itu masih ada. Jadi dari GI dia masuk keluarannya adalah 20 kV, modelnya kayak spotlot tadi ya. Baru masuk ke hubung, dari gedung hubung itu baru dia terpecah ke beban-beban. Kenapa dibuat struktur seperti ini? Biasanya ini adalah lokasinya antara pusat beban dengan GI-nya itu terlalu jauh. Kemudian ketika mau dibangun dekat sana, GI-nya pembebasan mungkin terkendala ya, atau tidak secara analisa ke finansial juga tidak masuk, maka akhirnya dibuatlah struktur seperti ini. Ini biasanya ada di luar Jawa karena masyarakatnya rumah-rumah itu masih di pelosok-pelosok. Nah ini adalah tingkat keandalan sistem. Jadi kita ada 5 ya. Yang pertama adalah dimungkinkan padam berjam-jam ya karena radial tadi, nggak ada suplai dari belakang. Dan kan yang kedua adalah padam beberapa jam, open loop seperti yang saya sampaikan tadi, bisa disuplai dari penyulang lain lewat belakang atau dari tengah, tergantung nanti kemampuan dari penghantarnya. Kalau penghantarnya bisa make up full dari beban penyulang yang padam, maka ya kemungkinan padam durasinya akan pendek. Dan ini pun lamanya itu juga ditentukan dengan ketersediaan dari peralatan otomatiknya gitu ya. Misalnya kalau LBS-nya atau titik manuvernya itu masih manual, berarti kan ada durasi petugas ke lokasi itu berapa menit baru dia men-switching gitu. Nah, ketiga adalah padam beberapa menit. Nah, padam beberapa menit ini kita sudah menggunakan SCADA ya. Jadi sudah dikendalikan secara remote sehingga paling menit ini adalah kita membuat keputusan apakah penyulang ini mampu untuk membackup semua sehingga tidak ada gangguan meluas. Jadi kalau yang tadi yang beberapa jam tadi kan karena belum terotomasi, dia setelah menganalisa baru ke lapangan. Nah kalau ini kan tinggal pencet tombol ini, pencet mouse lah ya, pencet mouse. Ini tingkat kendala keempat ya, pada berapa detik sama ya, double incoming. Ini sama yang tadi ya, yang fog tadi, jadi ada automatic change over tadi. Yang terakhir adalah tanpa padam. Nah, tanpa padam ini dia sudah dilengkapi dengan ini ya, double penyulang, kemudian ada eco-nya tadi, kemudian ada
genset gitu ya. Di situ ada gensetnya, kemudian ada UPS-nya juga. Jadi nggak merasakan kedip sama sekali. Nah, ini biasanya kita implementasikan tuh di Istana Kepresidenan. Ya, karena memang vital ya untuk ini, menjaga presiden ya, termasuk event-event internasional misalnya kayak G20, kemudian kemarin apa ya, Mandalika gitu ya. Nah, ini kita pakai tingkat keadilan 5. Biasanya kita sebut zero downtime. Biasanya penguatannya itu di sisi distribusinya. Jadi yang diperkuat di sisi distribusinya, dan tergantung ya, kalau dia jaringan tegangan rendah, perkuatannya juga di jaringan rendah. Oh ya, untuk zero downtime ini biasanya juga kita implementasikan ketika siaga pemilu ya, khususnya ketika perhitungan suara itu. Nah, PLN itu pasti sih ya, diberikan mandatori, tidak boleh ada padam ketika perhitungan suara, karena ya kalau ketika padam itu risikonya bisa jadi harus penghitungan ulang gitu kan, ada error penghitungan. Kemudian zero downtime juga ini juga harus diterapkan ketika siaga lebaran ya. Siaga lebaran khususnya di ini pintu tol itu. Jangan sampai ketika mudik gitu ya, padam ya berapa kilo gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian apalagi ya, selain itu ya sama lah ya, pas musim mudik, musim Natal, tahun baru itu PLN harus memastikan itu tidak ada gangguan. Itu tingkat kehandalan sistem. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya, daerah-daerah mana, kemudian titik-titik mana yang harus kita maintenance keandalannya. Seperti itu. Kita lanjut. Oh, ini jaringan menengah, ini parameter teknisnya ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini parameter lain dalam perencanaan finansial. Jadi kita akan mengkaji secara finansial, dengan investasi sekian, kapan sih harus balik gitu. Nah, ini kita berpegang pada suku bunga, kemudian IR-nya berapa, kemudian kita membatasi break even point-nya itu berapa tahun. Nah, ini harus jelas, misalnya berdasarkan pada asumsi ketika padam itu berapa MW yang akan padam, kemudian berapa rupiah yang hilang, dan sebagainya. Kemudian parameter kedua adalah keekonomian. Keekonomian itu kita fokus terhadap penghematan. Jadi ketika misalnya nih, kayak tadi ya, kita perlu membangun GI atau cukup menarik SUTM saja gitu kan. Nah, itu seperti itu. Dibandingkan dengan SUTM lossesnya segini, tingkat kehandalan segini, dibandingkan dengan mungkin dengan membangun GI ke dekat beban kehandalan lebih tinggi, tapi rupiah yang dihabiskan sekian, tapi kalau menggunakan SUTM ternyata hanya menghabiskan 1/4 harga ketika kita membangun GI, tapi tingkat kehandalannya tidak terlalu berbeda, seperti itu kan. Berarti kita itu keekonomian. Nah, itu perlu analisa yang lebih dalam dan persetujuan pihak-pihak terkait, karena ini terkait dengan prioritas sebuah pekerjaan. Yang terakhir adalah parameter kepatuhan. Kepatuhan ini lebih ke kepatuhan terhadap regulasi ya. Jadi kita harus mempunyai dasar menyusun kajian risiko, kemudian bekalnya dasar
peraturan apa saja, kemudian mandatori dari perusahaan, dari pemerintah apa saja seperti itu. Nah itu harus lengkap sehingga jadi proses ketika nanti ada permasalahan hukum, itu dokumen-dokumen kepatuhan ini akan paling berperan untuk dianalisa. Jadi kalau misalnya kurang atau tidak ada, itu sangat berbahaya ya. Kadang misalnya kalau terkena dengan orang ini ya, terkena korupsi sebenarnya itu. Nah, belum tentu orang korupsi ini sengaja gitu kan. Ada yang tidak sengaja karena dia lalai dalam hal administrasi gitu. Ketika ada permasalahan hukum, dia tidak bisa membuktikan, oh ini dasarnya pengadaan ini apa, kemudian ini apa namanya tujuannya apa. Nah, itu tidak ada. Nah, kalau dengan parameter kepatuhan ini diharapkan semua pihak-pihak yang berkepentingan itu menandatangani sebuah ini ya, berita acara. Oh, misalnya untuk sebuah proyek ini sebenarnya secara finansial tidak layak, gitu kan. Tapi karena ini berhubungan dengan keamanan, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk peningkatan potensi menggerakkan ekonomi, maka ini harus dilaksanakan seperti itu kan. Ini para kepatuhan seperti ini harus dipenuhi sehingga perencanaan ini bisa berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita menginjak ke jenis jaringan tegangan menengah ya. Di negara kita ada 3, yaitu SUTM, saluran udara tegangan menengah, dan saluran kabel udara tegangan menengah, dan terakhir saluran kabel tegangan menengah. Nah, kalau dari gambar ini, rekan-rekan bisa lihat ya, yang 3 ini adalah SUTM-nya, kemudian yang merah ini saluran kabel tegangan menengah. Jadi ini kabel naik ya, istilahnya kabel naik ini, kabel naik. Jadi dia disuplai melewat dari SUTM masuk ke SKTM. Nah ini sering terjadi kalau sudah mulai masuk ke daerah perkotaan, karena salah satu yang disarankan beberapa khususnya nih ya kota-kota besar itu sudah menerapkan estetika tidak boleh terlihat kabel. Nah ini kita masukkan lewat SKTM. Nah biasanya seperti ini. Nah, kita ke komponen utama SUTM, SKUTM. Untuk SKTM kita mungkin minggu depan ya, nanti kita coba sepakati hari apa. Nah, untuk SUTM secara umum ada 4 material utamanya, komponen utamanya, yaitu konduktor, isolator, dan peralatan hubung, switching, dan tiang. Nah, komponen utama ini kalau di kita di PLN itu ini yang melakukan pengadaan terpusat di pusat ya. Kalau sisanya untuk supporting itu bisa di unit-unit. Ini ada konduktor itu ada 3, biar konduktor atau tidak sama sekali tidak terisolasi ya. Jadi apa bahasanya ya, nekat lah ya, telanjang gitu ya. Nah ini biasanya cocok untuk daerah yang tingkat polusi karena air garamnya tinggi. Nah, kemudian kalau half insulated single core ini dia sudah terlapisi ya. Yang terakhir adalah tri single core. Ini biasanya untuk yang SKUTM-nya. Nah, pengalaman saya kenapa kalau di pantai itu biasanya lebih baik pakai bare conductor itu karena ketika ada uap air garam ya dari laut itu, dia itu menempel di isolasinya. Nah, di isolasi ini karena ada panas dan sebagainya dia mengembun. Mengembun itu akhirnya dia embunnya itu masuk ke
dalam ini, di dalam isolasi itu masuk. Nah, karena terus kena panas-panas, aluminium ini hancur gitu kan, tapi nggak putus kabelnya. Nah ini kalau gangguan itu pasti sangat susah ya mencarinya, karena mending kalau putus itu kan kelihatan ya, segera diperbaiki. Nah kalau kejadian itu tidak kelihatan karena memang kabelnya nggak putus. Kabelnya putus di dalam, tapi isolasinya nggak putus itu. Nah itu lokalisirnya akan lama sekali. Komponen kedua adalah isolator. Di sini ada tumbuk dan tarik, nanti ada gambarnya saya lihat. Dan switching, ini peralatan hubung, misalnya untuk antar segmen atau berpindah dari feeder yang lain. Yang terakhir adalah tiang, mana itu kayu, besi, dan beton. Nah ini adalah spesifikasi konduktor SUTM ya, A3CS itu kalau aluminium alloy. Nah ini dia bebas korosi karena ini ya, dia aluminium. Tapi itu tadi ketika dia, nah ini A3CS yang insulated tuh. Nah ini kalau bocor sedikit masuklah air, nah itu hancur di dalam ini karena kena panas terus. Yang kedua adalah ACSR. Ini biasanya dipakai di daerah pegunungan ya, karena dia butuh tarikan yang kuat. Cuman dia mudah korosi. Nah di tengahnya ini ada galvanis steel wire. Nah ini ketika ditarik itu atau ada gempa atau apa itu dia nggak putus. Nah ini spesifikasi teknis dari tiang ya, yang baja yang atas, baja yang beton. Cuman kalau yang kayu itu sudah nggak ada ya, sudah dilarang, habis lah pohon kita ini kan kalau pakai tiang kayu itu. Kalau di luar negeri masih ada, pas saya di Amerika itu masih ada yang memakai tiang ya, tiang kayu itu masih ada sampai ya SUTM lah itu masih pakai kayu. Kalau di kemarin di Sumatera itu masih ada, tapi dia jaringan tegangan rendah ya, tapi itu sangat jarang sekali. Paling hanya 2-3 yang saya temuin ya. Nah ini contoh isolator ya, isolator ini tiangnya, ini dia seperti itu. Nanti kita detailkan di lain waktu. Nah, ini peralatan pendukung, konektor. Ini mengkonek antar ini ya, kabel, karena ada konstruksi di mana 4B itu harus diputus dulu baru nyambung ya. Kemudian ada direct groove connector, lifeline. Nah, lifeline connector ini bisa digunakan oleh PDKV karena di sini ada tuas ini ya, tuas putaran. Jadi dia bisa diputar menggunakan stick. Jadi ini pekerjaan ini masih online gitu. Untuk proteksi ada fish cut out. Di sini ada gambar fish cut out enggak ya? Oh, enggak ada ya. Nah, ini recloser untuk proteksi, section laser, dan shoot wire. Shoot wire ini untuk untuk meminimalisir gangguan akibat petir ya. Nanti recloser akan saya jelaskan, saya jelaskan di bab pengoperasian. Untuk konstruksi SUTM seperti yang saya tampilkan di sini, ini jarak amannya adalah sebagai berikut ya. Nah, jangan heran ketika teman-teman melihat orang rabas-rabas pohon itu ya. Salah satu penyebab paling banyak itu ketika saya ini ya, itu adalah pohon. Jadi gangguan fasa ke tanah ya. Nah, karena itu salah satu program PLN itu adalah memotong pohon-pohon dengan jarak minimal tuh 2,5 meter dari jaringan terluar. Nah, untuk undergrid dan TM ini biasanya untuk ya double circuit ya. Double circuit ini yang ada gambarnya tadi ya. Kalau di Kediri itu malah triple circuit ini, keluaran dari GI. Jadi dalam keluar GI itu langsung satu tiang 3 TM. Jadi jaraknya harus 1 meter per antar TM ya. Nah, ini undergrid TM TR ini biasa kita lihat lah kalau ini. Nah itu kemudian SKUTM. Nah ini SKUTM ya. Nah SKUTM itu seperti ini rekan-rekan. Dia langsung 3 kabel yang terisolasi
dengan konstruksinya hanya digantung seperti ini. Nah, bedanya kalau dia tuh tiangnya lebih jaraknya ya lebih pendek. Kalau misalnya SUTM itu standarnya adalah antar tiang adalah 50. 50. Kalau lebih dari 50 itu ya masih bisa, tapi sudah menggunakan konstruksi lain ya, extensionnya harus pakai isolatornya harus pakai yang tension dan sebagainya, tapi untuk standarnya adalah 50. Nah, untuk SKUTM itu antar tiang adalah 50 25 meter. Karena dia lebih berat, tapi secara keandalan dia lebih andal daripada SUTM ya. Ini lebih andal, tapi biaya investasinya tentu saja lebih tinggi. Ini biasanya digunakan di daerah yang melewati hutan ya, hutan atau daerah pegunungan. Misalnya kalau di Jawa Barat ini, kalau teman-teman menang Jawa Barat, ini daerah-daerah ke Kawah Putih ya, itu banyak itu. Jadi dengan adanya ini kan keandalan tinggi, dan untuk pemeliharaannya pun tidak susah karena nggak harus ke jurang-jurang itu. Mungkin itu perkenalkan untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Itu Pak Mahe dari saya untuk hari ini, untuk khusus untuk perencanaan. Jadi secara sederhana memang perencanaan seperti itu. Nanti kita akan beralih minggu depan, mungkin kita ke SKTM dulu ya, baru setelah itu kita ke pengoperasian JTM dan JTR. Oh iya, konstruksinya JTR belum tadi ya. Berarti setelah SKTM nanti kita ke JTR. JTR itu nanti dari turunan dari ini ya, gardu distribusi sampai ke pelanggan. Paling itu Pak Mahe dan rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, atur nuhun Pak Son. Teman-teman kalau memang ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Jangan malu-malu. Jadi mumpung yang memberikan materi adalah praktisi industri yang sangat berpengalaman. Jadi apabila masih ada yang diragukan atau masih belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke beliau. Silakan, apabila ada yang ditanyakan, langsung bicara aja. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Mas Adriansa. Oh ya, tadi Pak Hasan tadi kan sudah telah menyinggung bahwasanya dalam pemasangan atau pendistribusian itu menyangkut poin-poin estetika. Nah, apakah ada kemungkinan besar di kemudian hari dalam pendistribusian itu semuanya itu melalui bawah tanah, Pak? Entah transmisi ataupun distribusi seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adriansa. Pak Son, apa mau dikumpulin dulu apa langsung dijawab? Boleh satu lagi, Pak. Oh, satu lagi, silakan. Kalau ada. Ya, silakan rekan-rekan mahasiswa. Bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Ahmad Tamawi. Ya, terima kasih. Tadi kan Pak Son juga menyinggung tentang perkembangan konfigurasi JTM dan tingkat keandalan sistem. Nah, di konfigurasi JTM kan juga ada yang beberapa kayak di daerah Aceh, kemudian di daerah Jawa itu ada perbedaan ya, seperti yang di Fox Structure. Nah, kemudian di keandalan sistem juga ada kayak tingkat 5 untuk fasilitas negara yang tidak boleh padam. Nah, apakah nanti itu setiap daerah itu konfigurasi JTM-nya akan disamakan, kemudian keandalan sistemnya juga akan ditingkatkan menjadi tingkat 5 seperti fasilitas negara yang tidak boleh padam, atau tetap seperti ini melihat situasi kondisi, Pak? Itu pertanyaan dari saya, cukup. Terima kasih, Bapak. Iya, Mas. Izin Pak Amahi saya jawab ya. Oke, silakan Pak Son, monggo. Jadi kalau terkait tadi ya, kabel tanah, mungkin yang sudah mempraktekkan itu Jakarta Pak ya. Jakarta itu dominan sudah SKTM, bahkan
SKTT pun sudah dilakukan. Tapi itu pun masih di seputaran ini ya, Jakarta Pusat ya. Kalau Jakarta pinggiran itu belum. Tapi memang dominan sudah SKTM. Yang masih menggunakan kabel atas tuh mungkin ini rekan-rekan, jaringan tegangan rendah ya. Jaringan tegangan rendah itu dominan masih di atas semua. Tapi kalau SKTM khusus Jakarta itu SKTM sudah SKTM semua. Kecuali di pinggiran ya, mungkin pinggiran yang mendekati Depok, mendekati Bogor itu dia masih pakai saluran udara. Kemudian untuk SKTT itu juga menyesuaikan juga kondisi geografis, karena kalau SKTT itu tingkat pemasangannya itu lebih dalam lagi. Jadi bisa lebih dari 5 meter, 6 meter. Nah, ini kan sangat berbahaya ya kalau di dalam kota itu kan bisa nembus gedung itu kan. Sedangkan gedung-gedung itu kebanyakan ke bawah itu banyak basement. Nah, itu tergantung kondisinya juga, karena biasanya kalau teknologinya sebenarnya ada ya. Teknologinya itu dia sudah mempunyai, ketika dia dimasukkan ke tanah itu dia akan mendeteksi atau menghindari objek-objek yang harus dihindari gitu. Misalnya ini pondasi jembatan, dia akan menghindari seperti itu. Nah, itu kita pernah mempraktekannya di Bekasi ya. Jadi kita menghindari jalur, bukan menghindari, kita sampai 11 meter di bawah jalur kereta api, karena menghindari ambles seperti itu. Nah, semua memungkinkan, tapi biasanya tergantung dari perencanaan kota seperti apa. Kalau misalnya kotanya memang metropolis ya, memang sangat dimungkinkan semua itu SKTM. Contohnya di Jakarta. Kemudian yang kedua terkait konfigurasi. Konfigurasi itu untuk mencapai konfigurasi tingkat kelima ya, itu memerlukan anggaran yang sangat luar biasa, Mas. Karena itu kenapa kok hanya difokuskan pada objek-objek vital saja. Biasanya kita akan fokus itu tadi, kita lihatlah tingkat keandalan yang perlu, misalnya di desa itu ya, perlu nggak sih kita harus bangun SKTM gitu. Salah satu yang keandalan itu kan SKTM paling tinggi ya, nggak perlu lah, cukuplah dengan SUTM seperti itu. Maka kita hanya mungkin kita pakai kabel yang menggunakan isolasi, sehingga dia lebih andal seperti itu. Kemudian juga pertimbangan selanjutnya adalah tingkat keamanannya gitu ya. Kita kan bisa membedakan ya, keamanan kantor wali kota dan atau gubernur kan akan berbeda gitu. Jadi kalau kelima ini kita lebih ke rata-rata nanti ketiga ya. Kita fokusnya mungkin nanti yang ketiga. Jadi padam beberapa detik itu. Tapi kalau yang 5 itu, yang tadi tanpa padam, itu hanya ya mungkin bisa ya suatu saat ya. Mungkin ketika teknologi sudah murah mungkin bisa. Tapi untuk saat ini mungkin 5 tahun ke depan mungkin akan lebih fokus ke objek vital negara atau event-event internasional dan nasional sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai supplier untuk menjaga nama baik negara gitu ya, kalau misalnya ada event internasional. Nah, seperti itu Mas Ahmad Nawawi. Kalau rencana paling ya itu tadi tingkat ketiga ya, padam beberapa detik. Nah, itu saat ini sudah mulai berjalan itu dengan smart grid. Kita sudah mulai mencicil ya beberapa tes smart grid dan mulai bekerja sama dengan produsen photovoltaic itu kan, sehingga keandalannya itu tinggi. Tapi itu kan masih, kalau photovoltaic untuk saat ini mungkin lingkupnya tidak seluas ketika kita menggunakan backup penyulang dan sebagainya. Mungkin itu Mas Ahmad.
Ya, bagaimana Mas Ahmad? Ya, terima kasih Pak Son. Oh ya, terkait yang konfigurasi JTM kan tadi Bapak menyinggung kalau di beberapa jenis konfigurasi JTM di Aceh itu berbeda dengan di Jawa ya Pak. Nah, apakah nanti itu akan ada persamaan dari setiap daerah terkait konfigurasi JTM-nya atau bagaimana Pak? Baik Mas Muhammad. Itu tadi Mas, kalau konfigurasi tadi disesuaikan dengan pertumbuhan beban juga ya. Yang saya ceritakan di Aceh, kemudian di sebagian di Medan, kemudian di luar Jawa ya, di sisi Indonesia Timur itu kebanyakan itu tadi pusat beban atau pelanggannya itu jauh dari gardu induk gitu ya, jauh dari gardu induk. Nah kalau mau pilihannya kan kita mau menambah GI yang lebih dekat atau hanya kita menarik apa namanya SUTM gitu kan. Nah, itu tadi dikaji lagi kira-kira misalnya kotanya apa ya, kota Sigli gitu ya, atau kalau kita pakai Jawa lah ya, misalnya kota Blitar ya. Misalnya kota yang ini ya terbelakang ya secara ini ekonominya tidak setinggi Malang misalnya gitu. Nah nanti kita akan menganalisanya juga berdasarkan data dari Pemda. Ini kira-kira penambahan kebutuhan listriknya tinggi nggak sih gitu kan dalam waktu 1, 2, 3 tahun ke depan gitu kan. Nah, dari situ kita akan bisa menganalisa secara finansial dan keekonomian Mas. Kalau misalnya nambahnya sedikit gitu kan, kebanyakan orang Blitar ini kerjanya di luar gitu kan. Jadi potensi penambahan kebutuhan listrik tuh ya dia tinggi kalau pas Lebaran saja kan gitu kan. Sedangkan di luar Lebaran itu rendah. Ini misalnya seperti itu. Ini secara keekonomian finansial ini kurang layak lah ya. Nah, maka carilah solusi yang lain agar tetap keandalan itu terpenuhi. Mungkin gitu Mas. Jadi memang dilihat dari bebannya itu nambah apa enggak. Kalau misalnya nambah pasti akan dibangun GI. Nah, misalnya bakal ada ini mall gitu kan. Mungkin ada pabrik rokoknya akan nambah nih ya gitu kan. Ini nggak mungkin kita menarik SUTM, ini harus SKTT gitu kan. Nah, maka dibangunlah GI sehingga konfigurasinya mungkin sama dengan konfigurasi yang di Surabaya gitu. Nah, seperti itu Mas Ahmad. Oke, terima kasih Pak Son. Terima kasih banyak Pak Son atas jawabannya. Iya, Mas. Oke. Ada lagi mungkin rekan-rekan yang ingin ditanyakan? Iya Untuk Pak, ada lagi Pak. Oh ya, Izin silakan. bertanya Pak. Mas Adriansa lagi, silakan. Ya Pak Son, apabila ada terjadi oversupply pada PLN itu biasanya untuk kelebihannya itu dialokasikan kemana Pak? Apakah dibiarkan saja menjadi sebuah proses atau bagaimana Pak? Terima kasih. Mas, kalau oversupply ini gimana Mas ya? Kadang memang kita sudah membangkitkan sekian MW, ternyata pemakaiannya sedikit. Nah, biasanya kalau dalam perencanaan operasi nanti semua kita cetak di operasi ya, kita sudah mempunyai historical data ya. Kira-kira dalam bulan ini tuh konsumsi sebuah daerah itu seperti apa gitu. Nah itu kita akan memetakan di rencana operasi. Misalnya di bulan kalau setiap Lebaran Jakarta ini turun 50% konsumsinya. Nah, maka kita akan mengurangi. Nah, paling kita hanya bisa memitigasi ya. Kalau misalnya serentak itu ya. Kalau serentak itu biasanya karena gangguan oversupply itu kan. Misalnya gangguan banyak, nah sedangkan itu ya akhirnya hilang saja kalau misalnya mendadak. Tapi untuk memitigasi yang misalnya yang tidak bukan ini ya force outage gitu ya, sudah terencana, nah kita sudah memetakan nih untuk waktu sekian kita akan produksi sekian. Memang masih manual ya,
Namun ke depan ketika sudah smart grid ini sudah terimplementasi secara masif, mungkin kita bisa oversupply ini akan terminimalisir secara otomatis gitu. Mungkin seperti itu, Pak Diansa. Gimana Mas Adriansa? Iya Pak, terima kasih Pak. Kira ada lagi? Tanyakan. Kita ini nanti rencana sampai jam 12 ya, Pak Son. Jadi memang sesuai jadwal perkuliahan kita sampai jam 12. Kemudian kalau memang masih ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya, oke, Pak Son. Atau mungkin sekarang juga tidak apa-apa, masih ada beberapa menit sebelum jam 12. Silakan rekan-rekan kalau ada yang tanyakan. Oke, mungkin begitu ya, teman-teman. Jadi silakan Anda diskusikan. Waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 12. Jadi Pak Son mungkin bisa diakhiri nggih untuk perkuliahan hari ini. Mungkin materinya nanti materi bisa di-share ke saya nggih, Pak Son. Nanti akan saya share ke teman-teman sebagai bahan belajar. Karena nanti yang bikin UAS juga bisa saja dari Pak Son ada masukan. Mungkin dari Pak Adit juga nanti ada beberapa soal, jadi digabung sehingga jadi satu materi soal untuk UAS. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Apabila ada salah-salah kata atau ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Son. Terima kasih Pak Son. Ditunggu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Saya leave, saya tutup dulu Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.